Dan itu Betul. terjadi. Orang-orang miskin senang, saudara. Ya kan, orang-orang malas senang. Ya, rampok boleh. Nah, itu yang terjadi. Makanya harus diakoni ya, saudara. Dan kalau diakoni itu membesar, kalau gereja ikut berdiakonia, maka Indonesia akan dimenangkan. Bukan dengan bikin gedung gereja gede-gede, tidak akan berhasil, saudara. Tidak akan berhasil, nggak ada cara lain. Anda kudu diakonia, tidak ada cara lain, saudara. Ya, pembelaan hukum itu adalah sebuah marturia, saudara ya. Sebuah apologia. Ya, Galarua itu berapologia membela hukum, saudara. Ya, serius, saudara ya. Kalau gereja bertobat, ya tidak bangun gereja lagi, tapi sibuk dengan diakonia, dana yang ratusan juta itu sibuk untuk diakonia. Ya, masukkan sampai ke Eropa, sampai ke Mentawai, Kupang, Papua, itu yang diislamkan dengan luar biasa. Anda mulai, nanti minggu depan saya sama Pak Sokrates ya, kita bikin diakonia khusus untuk Papua, saudara. Dan itu rekening baru. Percaya bahwa rekening itu tidak digunakan untuk beli senjata OPM, sehingga Anda nggak kena masalah, saudara. Serius ya, saya udah bilang Pak Sokrates, Pak, rekening baru dan dibuka rekeningnya tiap minggu di sini, Pak, supaya jangan sampai dicurigai beli senjata. Buat OPM, saya bilang, hati-hati Pak. Kita bangun ya Papua. Saya berharap nanti Galarua bisa utus Pak Santi Amar untuk rajin ke Papua. Lanjut. Wah, ini pada tegang semua nih ya. Wah, tapi ini beneran, saudara ya. Ini saudara, kalau Anda bilang ini, ada yang bilang bohong, oh lihat aja, jangan Anda percaya, saudara, yang saya ngomong. Yang saya ngomong, Anda lihat aja, buktikan ya. Mana ada sih saya ngomong nggak terbukti? Ya, ini beneran ya. Ya, bukan saya yang menentukan, bukan, karena ini wahyu dari Roh Kudus, saudara ya. Dan itu semua tertulis di Alkitab, yang semua saya sebutkan itu ada tertulis di Alkitab, saudara. Ya, bagaimana Amerika kiblat ekonomi itu ya, harus dikuasai dulu, saudara. Kenapa Amerika? Ya salah sendiri. Amerika sangat kapitalis. Simbol kapitalisme dunia ya Amerika, saudara. Mau cari mana lagi? Ya, makanya Amerika yang harus ditaklukkan oleh Islam selain Vatikan. Tentu Vatikan dulu ya, karena itu pusat agama. Wahyu 18, Babel pelacur besar itu kemudian diruntuhkan ya oleh the beast itu ya, oleh binatang dengan tujuh kepala dengan 10 tanduk itu, saudara ya. Luar biasa, saudara ya. Dan ini akan terjadi ya, tapi ini karena kurang 10 menit lagi, mungkin siapa yang mau terakhir boleh kasih komentar terakhir, boleh 10 menit terakhir, saudara ya. Ini saya nggak main-main, saudara ya. 2024 ya, 2024 Anda sampai gagal ya, ujung-ujungnya apa, saudara? Ujung-ujungnya Anda tetap harus diakonia, saudara. 2024 Anda gagal, selesai Anda, saudara. Ya, karena itu ketika Islam berkuasa di Indonesia, bukan cuma Islamnya saja, saudara. Kalau sudah berkuasa, masih ada perang lagi sesama Islam 2024. Ya. Anda rembuk. Jadi kalau 2024 ini Anda kecolongan, Indonesia jadi negara Islam, negara khilafah, kelar hidup lo. Kelar hidup lo, saudara. Dan yang bisa menjegalnya hanyalah diakonia. Lihat, sejarah membuktikan. Sejarah membuktikan yang bisa mencegahnya hanya diakonia, saudara. Dan itu dilakukan berkali-kali oleh para rasul selama 300 tahun. Roma juga mau pecah. Bagaimana Roma bisa nggak pecah? Diakonia. Begitu gereja berhenti diakonia, Islam lahir, saudara. Karena Islam menganut sosialisme, dibagi makanan, tapi kamu nggak boleh ngoceh, saudara. Ya kan? Kenapa? Ini terjadi. Orang-orang miskin senang, saudara. Ya kan? Orang-orang malas senang. Ya, rampok boleh. Nah, itu yang terjadi. Makanya harus diakoni ya, saudara.
Dan kalau diakoni itu membesar, kalau gereja ikut berdiakonia, maka Indonesia akan dimenangkan. Bukan dengan bikin gedung gereja gede-gede, tidak akan berhasil, saudara. Tidak akan berhasil, nggak ada cara lain. Anda kudu diakonia, tidak ada cara lain, saudara. Ya, pembelaan hukum itu adalah sebuah marturia, saudara ya. Sebuah apologia. Ya, Galarua itu berapologia membela hukum, saudara. Ya, serius, saudara ya. Kalau gereja bertobat, ya tidak bangun gereja lagi, tapi sibuk dengan diakonia, dana yang ratusan juta itu sibuk untuk diakonia. Ya, masukkan sampai ke Eropa, sampai ke Mentawai, Kupang, Papua, itu yang diislamkan dengan luar biasa. Anda mulai, nanti minggu depan saya sama Pak Sokrates ya, kita bikin diakonia khusus untuk Papua, saudara. Dan itu rekening baru, percaya bahwa rekening itu tidak digunakan untuk beli senjata OPM, sehingga Anda nggak kena masalah, saudara. Serius ya, saya udah bilang Pak Sokrates, Pak, rekening baru dan dibuka rekeningnya tiap minggu di sini, Pak, supaya jangan sampai dicurigai beli senjata buat OPM. Saya bilang, hati-hati Pak, kita bangun ya Papua. Saya berharap nanti Galarua bisa utus Pak Santi Amar untuk rajin ke Papua. Saya berharap ya, entah punya uang apa enggak nih. Ntar, ini ada komandan kita, Pak SK nih. Ini Pak SK ini suara komandan. Baru bangun ya. Dia ini. Iya, Pak SK ini kan suara komandan. Baru bangun. Siap, komandan. Aduh. Sorry nih, kemana aja komandan ini? Wah, jangan-jangan lagi disekap sama Aisyah nih. Saya lagi di Shanghai, jadi susah dapat WhatsApp. Sama lagi di Shanghai, ya kan? Aisyah, Shanghai, kan? Bolak-balik kan sama tuh kan? Jadi nggak dapat YouTube nih, jadi saya pakai Zoom aja deh. Oke. Sorry, jadi sibuk juga nih beberapa minggu ini. Nah terus Pak Paul, jadi saya nggak tahu nih, saya baru fokus sampai hotel, jadi dengar pokoknya komen aja dulu lah ya, mungkin nggak nyambung sama judulnya. Saja, nggak apa-apa. Pokoknya ini kita mencegah 2024 jangan sampai diambil alih sama khilafah, karena ini sudah Hetenikos, Pak. 2024 kalau jadi khilafah pun bukan terus udah selesai, enggak, perang dulu Pak. Dan sekarang taruhan kita sekarang 2023, kalau kita luput selesai jadi khilafah, kelar hidup kalian yang ada di Indonesia. Pak SK mah tinggal pindah ke Amerika, gampang. Jadi gini Pak Paul, jadi saya tadi ketemu sama orang Chinese ya. Jadi saya bilang, dia kan diajak sama temennya ke gereja. Dia kan di sini kan apa sih, kalau agama kan nggak ada agama lah ya, komunis begitu ya. Jadi saya bilang nggak apa-apa, bagus gitu. Kita nih bukannya cari agama, kita tuh yang paling penting itu punya relationship, hubungan dengan Tuhan. Jadi kita tuh bertuhan, bukan beragama. Kalau agama itu cuman buatan manusia ya, dengan banyak aturan-aturannya, harus pakai baju putih, topi putih, sembahyang di jalan, tengkurap, macam-macam lah, itu aturan-aturan yang dibuat manusia. Tuhan itu yang menghendakinya adalah kita punya hubungan dengan Tuhan kita, pencipta kita ya. Nah itu yang paling penting. Jadi sama, saya pun nggak ke gereja, nggak ada problem. Yang penting saya punya hubungan dengan Tuhan, begitu. Saya bisa dengar di YouTube online ya, puji-pujian Kristen, khotbah-khotbah, semua saya bisa pelajari, apalagi sekarang zaman digital. Jadi satu hal yang saya bilang menarik adalah kamu mesti mengenal Yesus. Yesus itu pernah datang ke dunia kan 2000 tahun yang lalu, menyatakan satu-satunya orang manusia yang pernah lahir di dunia, menyatakan dia datang dari sorga. Dia sendiri yang sanggup membawa setiap manusia yang percaya kepadanya dan menerimanya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk ke sorga. Tidak ada orang lain yang bisa menjamin. Hanya Yesus satu-satunya yang pernah bicara seperti itu. Dan ayat Alkitab itu yang mengatakan satu-satunya di kolong langit, di bawah
kolong langit ini hanya nama Yesus yang berkuasa untuk menyelamatkan gitu ya. Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Nah, satu hal yang dia kan tahu juga ya, jadi dia bahwa kamu mesti baca Alkitab aja nggak apa-apa, kamu install di handphone Kejadian sampai Wahyu itu kan ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Old Testament dan New Testament. Baca saja, jadi kamu tahu nanti tentang kehidupan, tentang hikmat, tentang rahasia kehidupan, semuanya itu ya, dari mulai penciptaan sampai nanti akhir dunia ini berakhir, semuanya ada di situ, dan itu membuat kamu jauh lebih wise tentang kehidupan dan nilai-nilai kehidupan. Nah, satu hal yang luar biasa yang Yesus ajarkan adalah untuk mengasihi sesama kita, mendoakan, bahkan musuh sekalipun musuh harus kita ampuni, harus kita doakan. Itu adalah level kualitas hidup yang high, yang tinggi ya. Kalau yang low mengajarkan yang mudah, yang gampangan. Ada orang berbuat jahat, kita balas dengan kejahatan. Ada orang yang berbuat jahat sama kita, kita dendam, kita jealous, kita iri hati, kita dengki, kita marah, kita ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus mengatakan, apabila ada orang berbuat jahat, ada orang berbuat baik, dan kamu lakukan membalas kebaikannya, itu ya biasa saja, normal. Siapapun juga sama, semua orang akan lakukan baik dibalas dengan baik. Nah, tetapi yang sulit, yang high level, yang kualitas tinggi, yang susah dicari, yang membuat kamu berbeda dengan orang lain adalah kualitas di mana ada orang berbuat jahat, kamu bisa mengampuni, kamu bisa mendoakan, bahkan kamu membalas dengan kebaikan. Itu high level. Kalau yang murahan, yang rendahan, yang gampangan, yang siapa saja, preman-preman orang jahat sekalipun, itu gampang ya, berbuat baik dengan dibalas dengan baik, jahat dibalas dengan jahat. Itu pengajaran yang murahan, itu yang nggak akan membawa kamu ke sorga begitu. Nah, jadi itu menarik buat dia begitu. Jadi saya lihat sekarang, jadi dengan pengajaran Yesus yang berbeda seperti itu, sulitlah buat ajaran Muhammad bisa membawa dunia itu percaya di zaman internet ini ya. Jadi orang sekarang gampang mengakses, gampang melihat, akhirnya di mana kebenaran, di mana yang menyesatkan ya. Jadi kalau ada ajaran yang mengajarkan melakukan diskriminasi, melakukan intimidasi, melakukan perlakuan-perlakuan kejahatan dibalas dengan kejahatan, ya hanya baik dibalas dengan baik, itu hanya ajaran biasa, normal, ajaran manusia, ya nggak akan bisa membawa ke sorga. Standarnya Tuhan, standarnya sorga itu tinggi. Orang yang berbuat jahat sekalipun, kamu ampuni, kamu bisa lepaskan pengampunan, kamu bisa menjaga damai sejahtera, menjaga sukacita di dalam hati kita, tidak terganggu ya. Nah, jadi sumber manusia ini kan diciptakan di dalam hidupnya itu ada kekosongan di dalam jiwanya. Dan kekosongan itu hanya bisa diisi oleh sumbernya itu sendiri, Tuhan itu sendiri, yaitu sumber sukacita, sumber damai sejahtera itu. Kedamaian, sukacita, mungkin kebahagiaan kamu bisa beli temporary ya, dengan kekayaan, dengan mobil, dengan tas mahal segala macam. Tetapi itu mungkin hanya sejam, hanya 1 hari, hanya 1 minggu, hanya 1 bulan, hanya 1 tahun. Nggak bisa eternal, nggak bisa seumur hidup. Hanya Yesus yang bisa membawa kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera yang seumur hidup. Nah, jadi di zaman internet ini saya lihat juga di negara-negara yang komunis sekalipun, yang nggak percaya Tuhan, mereka merindukan, mencari kebenaran itu. Dan saya yakin juga teman-teman Muslim kita lewat zaman-zaman internet ini akan banyak mendengarkan berita-berita kabar sukacita tentang ajaran Yesus yang luar biasa itu, yang bisa membawa ke surga. Jadi saya nggak yakin kalau semakin digempur dengan berita-berita di internet tentang ajaran Yesus yang penuh kasih, yang seperti Pak Paul tadi saya sedikit dengar diakonia, mengasihi, walaupun teman-teman Muslim kita seringkali melakukan intimidasi,
penutupan gereja, tapi kita memperhatikan mereka, kita mengasihi mereka, kita balas seperti Yesus ajarkan, walaupun aku disalibkan, dipaku oleh ciptaanku sendiri, tapi aku berdoa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, hal-hal seperti itu justru saya yakin banyak muslim-muslim terkaget-kaget dan melihat, dan akhirnya mereka benar-benar akhirnya mereka juga kecewa dengan ajaran lama mereka dan meninggalkannya begitu. Dan saya yakinlah kalau kita semua melakukan ini, ya khilafah tumbanglah. Mungkin ajaran Muhammad akan terdilet dari muka bumi ini apabila ada ajaran-ajaran dari dia yang mengajarkan untuk memerangi kafir, mengintimidasi kafir, dijadikan rasial, permusuhan, ya. Untuk benci Yahudi, benci orang lain. Kita nggak ada warna kulit apapun, semua agama apapun, semua sesama ciptaan Tuhan, kita diajak untuk mengasihi. Nah, saya rasa itu Pak Paul, jadi berita gembiranya, saya nggak tahu tadi judulnya, pokoknya baru masuk, jadi saya komen itu aja dulu. Terima kasih. Halo. Suara saya kedengaran nggak tadi tuh? Oh, kedengaran bagus. Bagus sekali. Biasanya panjang kali lebar, kok kali ini cuma sempit-sempit aja ini. Luar Panjang. biasa. Memang Habis itu saya nggak dengar judulnya itu apa tadi, Pak. Jadi saya baru masuk. 2024 Islam ambil alih Indonesia, dan dalam 50 tahun Islam akan kuasai dunia. Kita putar lagi videonya. Ini Pak, Oke. tahu nih Pak Suara nih, dengar lihat dulu ya videonya kemarin ya. Mana nih? When Muslims go and conquer the adjacent country, the Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation, jizya. When enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. But the ruling is for Sharia. If they refuse, then we have to fight. Then we capture you, you become our slaves, and we take your land. Because you refuse, I give you two good options. This is the strength of Islam. But nowadays, forget this. Maybe in the coming 40, 50 years when the Muslims become strong. Just Ya, jadi kalau saya dengar Pak Paul, ya memang khilafah Islam ajarannya seperti itu. Jadi politik sebenarnya bukan ajaran dari Tuhan. Nggak ada kebenaran dalam pengajaran itu untuk memajaki orang, untuk memerangi orang, begitu ya. Itu Yang paling penting itu tadi Pak. If you refuse, Itu kan intimidasi, diskriminasi, ya itu memang ajarannya, itu mah ajaran manusia untuk supaya bisa berkuasa, untuk supaya dapat kekuasaan, uang, politik, wanita, istri banyak, begitu kan? Nah, ya lewat cara-cara yang ya nggak heran seperti mafia jadinya, ya jadi mafia, ya jadi mafia berkuasa. Masuk gampang, keluar susah. Iya. Kayak mafioso Itali itu Pak. Iya, keluar bisa dibunuh, bisa dicari-cari, dianggap sebagai pengkhianat. Ya itu kan cuman usaha manusia saja. Nah, tapi ya dengan terkait judul kita ini tadi, kalau saya sambungkan dengan pertemuan saya ini, ya artinya ya orang-orang Kristen yang sudah tahu kebenaran, ya nggak ada cara lain, memang harus mewartakan kebenaran itu, kasih itu lewat diakonia itu, sesuatu yang aksi yang nyata, memperhatikan mereka walaupun mereka berbuat sekalipun jahat kepada kita. Konsepnya mereka sudah diajarkan dari kecil, mau penggal kepala, mau bunuh orang, mau diskriminasi, mau majaki orang yang di luar kelompok mereka, ya. Yang berbeda dengan ajaran Kristen, bukan yang Kristen lah, ajaran Tuhan Yesus, begitu ya. Walaupun sekalipun dia berbuat jahat, kita balas dengan kebaikan, ya. Kita ampuni, kita doakan, dan itu yang membuat hati kita tetap sukacita. Hati kita tidak dipenuhi dengan amarah, kedengkian, jealous, iri hati melihat orang itu lebih kaya, lebih sukses, lebih maju, lebih ini. Iri hati nggak ada, kita tetap menjaga. Nah, itu yang baru membuat hidup itu bisa bahagia. Kalau hidup itu dipenuhi dengan trik-trik untuk memusuhi orang, untuk mengambil alih kekuasaan orang lain, pihak lain, kelompok lain, ingin
memajaki seseorang, ingin membuat hidup orang kelompok lain susah. Itu bukan ajaran dari Tuhan, itu ajaran mafia, ajaran mau berkuasa dapat kekuasaan sehingga dari situ dapat uang, istri banyak, perempuan semua, penindasan begitu ya, dengan cara-cara penindasan, dengan cara intimidasi, kekerasan, ancaman, bahkan perang, bahkan tadi penggal kepala. Cara-cara manusia, cara-cara iblis itu kan sumbernya bukan dari Tuhan. Ya itu Pak Paul. Lanjut, insan rakyat terakhir ya, insan rakyat. Nanti Pak Suara boleh kasih penutup, Pak Suara. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,